ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, para habaib, para asatid, para sesepuh, para penasehat majelis, khususnya Aba Haidar, dan juga Takmir Masjid Al-Huda Al-Ustadz Yarna, beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah, dikabulkan hajat-hajatnya Allah, dikaruniakan sehat walafiat semuanya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga jamaah Majlis At-Taufiq, hadirin wal hadirat semuanya, yang mudah-mudahan semua yang hadir Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, Allah angkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat walafiat, segala kesusahannya diangkat oleh Allah, segala permintaannya diberikan oleh Allah, segala harapannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan, yang sedih diberi kegembiraan, yang kurang lancar rezekinya Allah berkahi dan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita malam hari ini sekalian tawakufan untuk sementara. Jadi insyaallah setelah bulan Ramadan kita akan bertemu lagi di Majlis At-Taufiq. Namun nuansa dan suasana Ramadan sudah mulai nampak. Ada orang yang sudah kangen di bulan Ramadan itu sudah semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. Bahkan konon para salafun saleh, ulama-ulama terdahulu itu mereka jika sudah keluar bulan Ramadan, sedihnya ditinggal Ramadan itu 6 bulan. Dan ketika akan masuk ke bulan Ramadan, itu persiapannya untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan nyambut, 6 bulan sedih ditinggal bulan Ramadan. Itu orang zaman dulu. Kenapa? Ya jangan heran, karena baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku itu tahu apa yang di dalam bulan Ramadan. Ramadan ini luar biasa hadirin. Ramadan ini kuncinya setahun. Sampean pengin setahun sampean enak, setahun sampean sukses, setahun sampean nyaman, setahun sampean ini semuanya jadi sempurna, sempurnakan bulan Ramadan. Ya seperti halnya hari Jumat. Banyak orang yang kurang memahami hari Jumat. Hari Jumat itu kalau Jumatnya baik, maka dari Jumat sampai ke Jumat selanjutnya baik. Tapi kebanyakan ketika Jumatnya yang dipikir cuman yang itu, apalagi kalau malam Jumat yang dipikir itu yaitu perang lawan Yahudi itu tadi. Oh, tapi sunahnya malam Jumat, Masya Allah, sunah malam Jumat pakai, itu ikut kok.
Bukan itu saja, sunnah Jumat banyak, baca surat Kahfi, termasuk riwayat membaca surat Yasin. Kuat mana baca surat Yasin sama surat Kahfi? Kalau di malam Jumat itu kuat dalilnya kuat surat Kahfi dibandingkan dalilnya membaca surat Yasin. Tapi kalau ditambah Yasin bagaimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Di situ ada surat As-Sajdah, di situ ada surat Al-Buruj, surat At-Tariq, Duha dan lain sebagainya. Begitu juga di situ dianjurkan doa karena di malam Jumat tidak tertolak doanya. Kemudian di situ dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Akhiru salat alaiya bilalatin qarra yawma wa yawmul azhar. Rasulullah SAW mengatakan perbanyak salawat malam Jumat dan di hari Jumat. Di hari Jumat juga disuruh diperintahkan kita untuk tadarru', fokus doa minta kepada Allah. Kalau Jumat itu sudah bagus, insya Allah semuanya bagus. Satu Jumat itu jadi bagus, Jumat ke Jumat yang lainnya jadi bagus. Kemudian apa lagi? Yang laki ketika selesai sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri langsung. Baca 7 dari apa? Surat Al-Fatihah 7. Qul a'udzu huwallahu ahad 7, qul a'udzu birabbil falaq 7, qul a'udzu birabbin nas 7. Selesai itu mengangkat doa. Ditutup dengan ayat kursi boleh. Lalu kemudian mengangkat doa mengatakan Allahumma ya Allah ya Qadir ya Hamid ya Mubdi' ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Maknanya luar biasa, dibaca berkali. Kalau yang tujuh itu semuanya nanti insya Allah diberikan pahala sebanyak orang yang beriman mulai dari zamannya Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Diberikan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya tadi itu doa Aghnini bihalalika an haramik, itu dari Jumat ke Jumat yang akan pernah habis duitnya. Rezekinya ada dari Jumat ke Jumat. Itu kalau masalah Jumat. Ramadan ya ini juga setahun malahan. Kalau Ramadan setahun. Makanya itu kalau di bulan Ramadan harus kita jaga benar-benar. Ini ada bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah khutbahnya disebutkan di dalam Sunan Al-Baihaqi, juga riwayat Imam Ibn Huzaimah serta Ibn Habban, Ibn Hayyan. Berkata Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, khatabana Rasulullah SAW itu sebelum masuk bulan Ramadan khutbah. Khutbahnya terkenal. Khutbah ini yang dipakai amalia kita ketika di bulan Ramadan. Apa itu khutbahnya baginda Nabi Muhammad? Rasulullah SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azim. Akan datang, sudah nampak bayangan-bayangan bulan yang sangat agung, mubarak, yang penuh berkah. Syahr, di dalamnya bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Syahrun, bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasanya wajib dan diam di malamnya, yang kita tahu tarawih itu sunnah. Tapi hati-hati, ada permasalahan ahli fikih. Termasuk Al-Imam Zarkashi itu keras-kerasnya melarang seseorang, bukan melarang, mengatakan bahwasanya orang yang belum mengqadha sholat wajibnya, apalagi yang ditinggalkan dalam keadaan sengaja, maka sholat tarawehnya dan sholat sunnah yang lainnya tidak sah. Ingat, Al-Imam Zarkashi beliau mengatakan orang yang ada tanggungan sholat wajib dan tidak diqadha, apalagi ditinggalkannya secara sengaja tanpa udzur,
maka sholat sunnahnya termasuk sholat tarawehnya enggak sah. Ada Imam Ibn Hajar mengatakan enggak, sholat tarawehnya sah, tapi pahalanya itu yang dipertanyakan. Oleh kesulit. Karena berapa banyak orang yang ibadah itu enggak dapat pahalanya, cuma enggak, ulama mengatakan sah, pahalanya enggak. Seperti bulan Ramadan orang puasa, tapi gaweannya kerjaannya bohong, kerjaannya gosip, kerjaannya namimah, kerjaannya ngabuburit dan cewek cewek sih. Enggak usah cerita saya. Nek ono cewek lewat disalami. Iya ini lewat kawan salam. Iya ini lewat, enggak tahu salam. Assalamualaikum, iya ini enggak. Tapi begitu ada cewek yang lewat, perempuan lewat, atau ayu ini, assalamualaikum, dia noleh. Itu bodoh cewek itu kadang-kadang wakil kita. Ya perempuannya juga aku jawabnya waalaikumsalam, nyam-nyam gitu. Baik, nggak wajib membalas salam kepada. Nah ini bagaimana? Termasuk percuma, nggak dapat pahala puasa. Nadhar di syahwat. Begitu juga ada 5 perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad: dusta, riba, namimah, kemudian yaminul kadzibah, sumpah palsu. Jadi yang di pasar, sumpah itu enggak sampai kamu modalnya enggak oleh, sumpah itu modalnya enggak sampai, sumpah. Hilang berarti pahala itu. Nah kalau sudah hilang gini mau dapat barokah dari mana? Ini 1 tahun itu yang diharapkan di depannya setelah bulan Ramadan. Mau dapat dari mana? Nyaman hidupnya dari mana? Enak hidupnya dari mana? Kan ada. Nah itu harus terjadi. Nah kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang baik, maka dia seperti melakukan ibadah wajib. Artinya sunnah jadi wajib. Sunnah pahalanya di bulan Ramadan menjadi seperti pahala wajib. Makanya itu guru-guru kita, saya ingat guru-guru kami itu salah satunya kalau mau sholat sunnah itu dinadarkan, dibuat nazar. Nah, caranya bagaimana? Ketika mau sholat sunnah ba'diyah apa? Ba'diyah Isya misalnya. Sebelum takbir itu sudah mengucapkan nadartu ba'diyatul Isya lillahi ta'ala. Saya niat sholat ba'diyah Isya lillahi ta'ala. Nanti sholat usolli salata ba'diyatul Isya mandzuratan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lah pahalanya bagaimana? Double. Tadi sunnahnya enggak dinadari. Sunnah yang enggak dinadarkan saja itu menjadi wajib, apalagi pahala wajib. Di sini disebutkan waman adda fardhah, dan barang siapa yang melakukan sholat wajib atau amal-amal yang lain yang wajib, karena kaman adda 70 fardhah fi masbah, maka dia seakan-akan mengerjakan 70 wajib. Satu wajib yang dilakukan, satu fardhah yang dilakukan itu seperti pahalanya 70 wajib. Makanya dinadari. Begitu sholat ba'diyah tadi ketika nadar jadi wajib. Ketika sholat ba'diyahnya itu seperti wajib. Maka pahalanya seperti 70 kali wajib. Di ulama-ulama yang ngerti paham-paham ini itu enak keluar di bulan Ramadan itu uripnya itu tambah enak, tambah terupgrade. Kita sampai di HP kita lemot terus, itu kan ada upgrade-annya. Kok orang instalasi untuk di-upgrade, begitu di-upgrade kencang. Nah seperti itulah kita di bulan Ramadan itu kesempatan untuk mengupgrade diri. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu sudah menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali.
manusia itu sebelumnya Allah ciptakan malaikat dan jin. Malaikat dan jin. Malaikat itu akalnya lebih dominan, akil. Lalu kemudian ada jin. Jin ini emosinya, temperamentalnya luar biasa. Lalu kemudian ada yang namanya hewan. Hewan itu tidak punya atau akalnya kecil, nafsunya yang lebih besar. Manusia ada di tengah-tengahnya. Begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia, makanya malaikat komplain. Kenapa ya Allah Engkau ciptakan manusia dan Engkau jadikan sebagai khalifatul ardh, sebagai orang yang akan menghuni bumi, sebagai pengurus bumi. Sedangkan manusia itu sudah diberi akal sama diberi nafsu. Manusia itu kayak gini. Kalau seimbang manusia, kalau begitu akalnya luar biasa, akalnya yang naik, maka manusia itu menjadi manusia yang benar-benar kencang. Yang dikatakan oleh sebagian orang, innahum bil malaikati ashbah. Ini menungso tapi kayak malaikat. Itu kalau sudah akalnya. Akal yang mana? Akal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada syariat. Itu akal yang baik. Tapi kalau manusia sudah hawa nafsunya yang berat, maka manusia itulah yang dikatakan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Kenapa akalnya nggak dipakai? Karena kalah sama nafsu. Sampai ngamuk-ngamuk, sampai bulan-bulan tukaran, karena sama-sama emosi. Tukaran dengan embong jerat-jerit itu nggak isi. Coba ketika nggak marah, nafsunya masih terkendali. Malu mau teriak-teriak dia bom. Cara ya malu. Akhirnya cerita itu enggak gendeng lah. Jawabannya gendeng lah. Nah kalau pas kamu ngamuk itu kok jajar itu ya pas gendeng. Ya seperti itu lah. Nah cara mengendalikannya itulah dengan puasa. Makanya itu cara mengendalikan hawa nafsu dan lain sebagainya itu dengan puasa. Nggak ada lagi jalan yang lain. Untuk kontrol hawa nafsu selain dengan bukan puasa itu sangat susah. Lalu kemudian kita tahu ayat Al-Quran Al-Karim fungsi manfaat daripada puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bagaimana supaya bisa bertakwa? Nek poso itu poso sing temen. Puasa itu berarti benar-benar puasa. Puasa itu meninggalkan makan, minum, itu gampang. Anakku yang paling cilik, saya punya anak yang paling kecil, atau anak saya yang usia 3 tahun, 5 tahun. Itu kalau puasa bisa. Begitu ajak begadangan, mari sembahyang subuh tak ngomong. Tidak mah berkatanya di mana? Masya Allah sudah puasa anakku, kan? Tapi nek iku anakku terus tahu nek sampean kaya ngono ya padha berarti terus tahu ya berkembang besar. Tapi ada orang yang puasanya itu enggak terkontrol. Coba kita lihat sendiri aja sudah. Para salafun saleh dan bahkan ini riwayat baginda Nabi Muhammad itu kalau puasa itu begitu azan maghrib makannya kurma. Kurmanya berapa? Witir baginda Nabi Muhammad itu enak. Witir yang dipakai itu yang kecil. Kalau ada satu, kalau ada 3 dimakan 3. Jarang saya melihat ada riwayat Rasulullah SAW ngambil witirnya itu 5, 7, 9.
Nah, kita orang kan witir gorengan. Witirnya kita ini kan gorengan. Gorengan piro sak kresek. Jalan ini, saya rumah saya di Wonosobo. Ini jalan ini yang jual gorengan berapa banyak? Ini kalau saya nggak ada majelis di mana namanya? Udah Banteng. Itu nggak tahu saya sini orang banyak jualan es Manado, buah kelar kelir, gorengan di Singapura mulai OT, mulai apa. Antum cari orang jual gorengan sore-sore yang nggak ramai. Kau orang ngaku. Kenapa? Waktu ngabuburit, itu acaranya waktu apa? Ngabuburit. Itu waktu pelampiasan nafsu. Aku gak mangan dulu gorengan. Padahal ya Allah, ujung-ujungnya pas buka sih mangan gorengan ini loh. Loro telu sakit. Tapi ketika itu hawa nafsunya dibiarkan ubar. Akhirnya tuku gorengan ini, melaku titik ono molek, melaku titik ono gorengan tahu, melaku titik ono es Manado, es Manado. Kalau belokan titik ono es dodol coklat, nggak mari-mari. Pantas emang zaman biar itu betul Ramadan kurus-kurus. Zaman saya ini betul Ramadan melemu. Betul nggak? Makanya saran ya, saran. Nek tuku kelambi riyo lebih ono sak ukuran. Nek biasa L tambah ono dadi XL. Kok tiga cukup. Itu memang. Orang puasa itu dilatih untuk meninggalkan makanan contohnya. Tapi kita enggak. Luar Ramadan sama di dalam bulan Ramadan sama. Coba Ramadan makan sak dino-dino. Telu sarapan makan awan makan bengi, makan sarapan makan siang makan malam. Ramadan. Buka puasa sama sahur jari sopo. Mari terawih gak mangan. Mari terawih gak mangan. Antum ini, kita ini bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan cuman pergeseran waktu makan. Tambah jadi meneh. Kok bisa nih tambah jadi? Iya tenang. Ayo sahur, sapa sing sahur mangane pas pasar. Sahur itu kita termotivasi. Kok paling ini gak mangan ini pas sholat, pas awan-awan, waduh lapar. Akhirnya apa? Mangannya ditambahin. Biasanya sak bungkus semua mangannya rong. Mobil biasanya sak gelas itu dari rong gelas. Kenapa? Takut lapar di siang hari, takut haus di siang hari. Mobil itu padahal gak beri tutup. Kok ngerti lapar itu pun. Nah terus habis itu ketika itu malam itu sahur. Ketika buka puasa. Ya kayak itu dendam, itu gak mangan sak dinoan, itu wae. Wis mari mangan aja. Mari ora terawih, setelah terawih makan lagi sebanyak-banyak. Pantes jadi metu ke bulan Ramadan gak berubah belas, timbangan itu berubah. Nyata enggak? Noto. Makanya itu dirubah benar-benar. Sebab kalau saya kepengen makanan, ya sudah makan seperti Rasulullah SAW. Dicari hadroh tempat tidak saya dulu waktu itu juga sudah cari hadroh. Gak ada buka puasa pakai nasi. Ini sekolah. Kenapa? Bukanya tadi di kurma sama kopi yang biasa, kopi yang pahit. Gulanya itu Rasulullah itu mulai. Selesai ada. Habis setelah itu naik komat. Selesai sholat baru pulang duduk sebentar, ambekan bisik, naik habis setelah itu makan. Setelah makan ya sudah isya, raweh, tidak makan lagi. Kadang-kadang ya cuma nyamil kita orang masak piring. Nyamil itu biasa.
ada roti, nanti ketemu sahur. Makanya terkontrol. Kenapa? Makanan itulah yang menyebabkan nafsu itu tambah kuat. Sahibul Burda mengatakan inna ta'ama yuqawi syahwatan. Makan itu yang membuat syahwat itu berkobar-kobar. Pengen ini, kepengen itu, ya itu balik. Makanya itu kontrol makannya ketika Ramadan. Ambil makanan yang bergizi. Ojo ngambil keripik apa nih? Kerabat tapi makan terus, tapi bergizi. Kalau saya pribadi, misalnya saya pribadi dan saya lihat ternyata ada beberapa kiai luar biasa yang makannya itu gandum. Ternyata gandum itu lebih awet kenyangnya dibandingkan nasi. Tapi repotnya kita orang ini nggak makan sego terus mangan mie rong piring, mie porsi jumbo, mari mangan mie melaku tinggi, kita terus mangan dulu, apa belum makan sego ini, repotnya. Nah kalau ini mau makan apa? Mie, terus makan sego. Nah terus makan sego terus makan, repot. Nah itu. Kemudian dikatakan bulan puasa adalah Syawal wa syahrul safar, bulan sabar. Wa sabru thawabul jannah. Sabar itu pahala surga. Wa syahrul muasa, bulan membawa kegembiraan, senang, silaturahmi. Bulan ini kata baginda Nabi Muhammad. Syahrul yuzadu bihi rizqul mu'min, bulan ditambahkan rezekinya orang yang beriman. Sudah, kita fokus dengan bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan, rezeki singatur Allah. Selesai. Enteng ya? Saya mau tanya, yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang menahan rezeki siapa? Allah. Kalau sekarang Allah ingin memberikan kita uang 1 miliar, aminan pakai utang. Misalnya kita pulang ke rumah tiba-tiba ada 1 miliar, sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak yakin ya? Sanggup. Karena dalam hadis qudsi Allah sudah mengatakan, wahai hambaku, saya ini kata Allah, saya ciptakan langit, bumi dan lain sebagainya. Lalu apa kau pikir saya nggak bisa menciptakan sepiring makanan untuk? Kan kita ciptakan kabeh gitu. Terus gue pikir aku nggak bisa gawe panganan kayak sak piring enggak? Satu piring. Allah ciptakan dunia beserta isinya sak emas, sak batu-batu barai kabeh, sak perak, sak macem-macem ini. Kemudian kita ini ditunjuk kepada Allah, kebesarannya Allah. Lalu kita ini nggak mau memintanya kepada Allah. Cara mintanya bagaimana? Gak usah sibuk. Kalau terus enggak, perbaiki diri kita dengan ibadah. Allah akan jamin rezeki. Dan juga pernah saya sampaikan, Nabi Allah Daud dalam Zaburnya itu dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Daud, katakan kepada kamu nasi, ya ibn Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tad'a fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Wahai anak manusia, kata Allah dalam kitab Zabur, saya perintahkan kalian untuk ibadah kepada aku, maka jangan main-main. Dan aku akan jamin rezeki kalian. Fala tad'ab, maka kalian tidak usah susah payah. Saya jamin kalian. Tinggal kita ini konsep dengan tugas kita. Makanya saya senang dengan slogannya Gus Idam. Dagangan usaha. Dagangan usaha itu berarti apa? Dagangannya kepada Allah. Kalau kita jadikan dagangan Allah sebagai dagangan kita, maka kita harus menjadi orang yang baik-baik. Karena yang didukung oleh Allah SWT itu hamba-hamba yang
baik kepada Allah, taat itu yang cukup. Enggak tahu sembahyang gampang ya dengan pusat itu begitu. Nah, ibadah Ramadan sudah baik, selanjutnya baik, ibadahnya sehatnya baik, uangnya baik, rezekinya baik, semuanya baik. Ditambahkan bulan tersebut tambahkan rezeki orang beriman kepada Allah. Man khattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'iqratan minan nar. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfiratan li dhunubihi, ampunan bagi dosa-dosanya. Dosa kita ini terlalu banyak. Orang yang mengaku saya nggak punya dosa telah berdosa. Dosa kita banyak. Dosa ini banyak Pak. Kerikil-kerikil tajam yang menghalangi kita kepada tujuan kita. Kepingin iki gara-gara tusuk nggak kesampaian. Kepingin sehat gara-gara dosa tidak sampai sehat. Kepingin apapun halangan kita adalah dosa-dosa kita. Minta ampun terus kepada Allah. Berbuat taat akan menghapus segala dosa tersebut, maka akan sampai kepada keinginan dan tujuan kita. Baik ragabati minan nar, dan kebebasan dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'. Dan dia sebagai pahala orang yang kasih makan. Orang yang berpuasa, buka puasa kasih makan, itu dapat seperti pahalanya orang yang berpuasa. Kira uang yang selengean, umur berarti aku nggak usah poso, pakai mangan uang poso lagi. Jadi uang kayak gini, itu kan ada kayak masihnya kayak saku, nggak bakal ada pahala uang itu mah. Ya harus kasih uang itu kalau kecuali kalau dia udzur, misalnya ibu-ibu dia dapat tamu bulanan, kehalangan. Wah, saya ini kepingin dapat pahalanya orang puasa. Bagaimana? Pertama, masak. Oke. Masaklah buat keluargamu dulu. Bujuni tidak Mas poso Mas. Nanti saya bikin Mas. Apa? Misalnya soto Madura, soto Lamongan, macamnya. Soto ayam, bakso sapi. Ada apa itu? Mie instan. Dulu rasa suruh Lamongan ayam. Loh, dapat pahala. Seperti itu saja sudah dapat pahalanya suaminya, anak-anaknya yang dimasakkan. Makanya itu harus ya perhatikan itu semuanya. Eman. Satu bulan Ramadan ini kalau nggak dimanfaatkan. Orang yang kepingin cepat nyoba itu usul. Kan ada sebenarnya. Oh sudah, cari dia. Oh gak nyoyo itu dosa loh deh. Tamanna zawal Ramadan dunub dzanbun atau khati'ah. Orang sih berharap suwe gak poso dia. Enggak mari-mari lho, itu dosa. Tapi ada orang yang mengatakan, ya Allah, kenapa bulan Ramadan ini kok cepat mau hilang? Kenapa bulan Ramadan akan pergi? Itu pahala. Nah, sekarang pertanyaan, golongan manakah? Jadi saya tidak puasa itu tidak ada. Wah, ya kepingin mari apa ini? Apa ya biasanya? Mendung. Lalu dikatakan, sahabat mengatakan, ya Rasul, kita nggak punya makanan, buat masih orang makan sampai kenyang. Kata Rasulullah SAW, nggak perlu sampai kenyang. Orang yang ngasih satu biji kurma saja bagi orang yang berpuasa berarti sudah dapat pahala membatal atau membuli buka puasa orang yang sudah puasa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah di dalam bulan Ramadan tersebut min arba'in khisal. 4 perkara banyak kata Rasulullah. Apa itu khaslata ini? Turduna biha rabbukum.
Dua perkara yang kau bikin Allah ridho pada kalian. Dan kemudian dua perkara lagi. Wa khaslatan la bina lakum anhuma. Dan dua perkara yang kamu tidak akan pernah merasa puas. Apa saja itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Adapun dua perkara yang kamu akan bikin Allah ridho kepada kalian adalah fasyahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa tastaghfirunah, dan engkau minta ampun kepada Allah. Sudah dikumpulkan dari sini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Guru itu kok sih. Lalu ada dua perkara yang kalian itu tidak akan pernah merasa cukup, pengen gitu. Apa itu? Dua perkara tersebut adalah tas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna minan nar wa ta'uduna fihi. Yang dua perkara selanjutnya yang kalian tidak akan pernah puas adalah engkau meminta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Nah, bahasanya bagaimana? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang sahih. Itu sih betul. Tapi ada di kampung-kampung, di luar-luar kampung-kampung itu ada yang dibacanya nas'alukal ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Boleh, ya apa-apa. Tapi sahihnya yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad itu kalau dikumpulkan jadinya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu diperbanyak. Itu diperbanyak. Terus yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Itu adalah doa kita minta maaf. Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, kalau ingin dapat Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, perbanyak baca itu. Perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Yang ketiga biasanya itu sampai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu sih betul. Ulang lagi. Bocor ini ya serasa ya Allah, ini tahu itu begitu. Tahu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih berkah dibandingkan tahun-tahun. Yang pertama, mudah-mudahan panjang umur dan kita bulan Ramadan. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, jangan satu bulan Ramadan ngilok-ngilok nongkrong. Makanya saya ya Allah sedih. Mudah-mudahan karena pemilu-pemiluan mana ini. Saya itu bukan gitu. Ilo-iloan aneh bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan fokus sama Allah, ibadah, banyak baca Al-Qur'an kan. Daripada kita bingung ngilok iki ngilok no. Apa kata Allah Subhanahu, apa kata baginda Nabi Muhammad, "Man lam yaj'al zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarab." Siapa yang enggak bisa meninggalkan perbuatan buruk, perkataan buruk, maka Allah enggak punya hajat dari hambanya tersebut. Ketika hamba tadi sudah enggak makan, enggak minum, puasanya enggak mau Allah. Tolak kabel. Mudah-mudahan di Ramadan ya. Yang baik, ini ada pertanyaan yang insya Allah kita jawab cepat seringkas-ringkasnya. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya, apakah bagaimana hukumnya ketika seorang wanita sedang hamil tidak berpuasa karena khawatir tidak kuat, namun masih ada hutang pada puasa tahun lalu. Namun datang Ramadan berikutnya, bagaimana cara membatalkan puasa lalu dan tahun ini? Pertama,
orang perempuan hamil, kalau dia nggak mau puasa yang ditanya pertama itu, dia nggak puasanya kenapa? Hamil itu dia takut kepada dirinya atau takut kepada kehamilannya, anaknya. Itu beda hukum. Kalau takut kepada dirinya cukup mengkodok. Tapi kalau takut kepada diri dan anaknya atau takut kepada anaknya, nggak cukup kodok toh. Ada yang namanya kena dam, kena kafaro bahasanya. Apa itu? Puasa plus harus memberi satu mud itu tak gendam ini. Itu kurang lebih berapa? 700 on. 700 on. Itu. Nah kalau misalnya takut cuma dirinya sendiri, itu godok. Takut sama bayinya, maka dia wajib godok plus membayar fidyah. Satu per harinya 700 on beras. Nah ini kemudian dia lambat, sudah hamil, punya anak, nyusun. Nanti kalau saya puasa nanti susu saya nggak lancar asinya, anak saya nanti sakit dan lain sebagainya. Berarti takut sama anak lagi. Akhirnya dia nggak bayar, nggak nyaur puasanya. Ketemu sampai bulan Ramadan selanjutnya, bagaimana? Puasanya double, artinya puasanya. Kecuali kalau misalnya sudah puasa di bulan selanjutnya, Ramadan selanjutnya puasa. Kalau belum, puasanya tetap dihitung. Lalu terus bagaimana? Kalau dia termasuk yang harus bayar fidyah, maka double. Dobelnya bagaimana? Dobel takhir karena mengakhirkan puasanya. Nah kalau misalnya yang nggak ada, orang yang takut pada dirinya, yang godok terus, ya kalau dia godok sampai ketemu bulan Ramadan tahun depannya, maka dia wajib bayar godok plus fidyah satu. Fidyahnya satu. Kok bayar keras karena telat sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya. Jadi seperti itu. Itu kalau perempuan, nasibnya perempuan ada dua. Takut kepada dirinya sendiri, godok. Tapi kalau sama bayinya, godok plus fidyah. Kalau diakhirkan sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya, berarti godok plus bayar per harinya satu mud 700 on. Itu bagi orang perempuan yang tidak berpuasa karena hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya seorang anak bisa apakah seorang anak bisa menggodok puasa Ramadan orang tuanya yang sudah meninggal? Tidak bisa. Kenapa? Karena bukan ibadah aliyah. Ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah yang ada kaitannya dengan harta, namanya ibadah aliyah. Ibadah aliyah yang pakai duit masih bisa disaur sama ahli waris. Contohnya ibunya ngomong, nah kalau sugi haji ke ibu loh, ibu anaknya kaya, ibunya meninggal, boleh dihajikan? Boleh. Kenapa? Karena haji ibadah maliyah. Korban, korban kayak gitu. Nah, ibu anak misalnya aku ini nanti kalau ibu gak ada umur, bapak gak ada umur, ya nak ya, nanti kalau kamu punya rezeki, tolong nak sembelihkan udhiyah buat bapak, kambingnya segede. Dia pak meninggal, boleh ibadahnya pakai pertama sholat. Nah, untuk bapak yang meninggal, tolong nak, bapak itu sebenarnya bisa sembahyang bisa, terus sembahyang anak. Sembahyang ya nak. Ini apa nanti? Anaknya pintar. Rasa mandiri pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu ibadah badannya nggak bisa diwakilkan. Orang mau wakil sembahyang, untuk sembahyang berpulau tak wakil ya. Nggak. Termasuk puasa itu ibadah badannya. Terus bagaimana tuh? Bisa menurut Imam Sufi itu dengan cara apa?
bayar kafar. Oh, bapak itu dulu nggak puasa, kurang lebih sekian bulan, sekian hari lalu kemudian wafat. Terus bagaimana? Dibayar sama anaknya. Bayarnya apa? Fidyah. Bayar kok beras. Itu menurut Imam Syafi'i masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang dimaksud dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Sakinah itu tenang, adem, mawaddah penuh kasih sayang, rahmah itu diliputi dengan rasa yang nyaman. Jadi keluarga itu nggak tukaran toh. Loh, kalau keluarga itu ada persengketaan, perselisihan kecil itu nggak masalah. Itu bumbu lomboke. Kalau sampai nang sego, darah lombok itu kan kurang enak. Nah ini keluarga itu api-api terus itu nggak enak. Dari sopo itu benar. Dulu itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disampaikan. Ya kalau kalian enak terus, sampai kan sopo mau sampai enak terus itu. Sabut kerja. Nabi bukan kadang nggak enak. Saya enak terus itu cuma siji, Fir'aun. Ayo bina terus aja jarang Fir'aun. Lo teman Fir'aun nggak tahu loro. Fir'aun itu sakinah mawaddah warahmah, cintanya sama bojone luar biasa. Cintanya sama Siti Asia itu luar biasa. Nabi Musa itu habis dipatahin ya. Siti Aisyah ngomongin, ojo mas, oh iya enggak. Fir'aun itu luar biasa. Orang enak terus, saya naik terus moro-moro ngaku Tuhan. Dan kalau keluarga itu ada sengketa sedikit bagus di dalam Ihya Ulumuddin disatukan. Ada satu suami istri, orang soleh. Suami istrinya soleha, suaminya soleh. Tapi suatu ketika si istri nulis surat, maaf suamiku, kelihatannya kita ini nggak baik-baik saja. Saya pergi dari sini. Itu surat mau dijaga sebagai batari bojone. Bojone itu kan pasani belok ono kertas. Belok bojone ndak ono kertas dibaca. Saya pergi dari sini. Saking bingungnya suami tadi kan enak terus, urip enak sapi terus. Saking kagetnya mencolot ngadeg kena lampu minyak gas. Sedikit daripada tubuhnya, anggota tubuhnya suami tadi terbakar. Gara-gara kejar bojone. Kami istriku, tapi kok bohong sekali. Lihat ada apa ini? Dia orang asap, pemain hubungan. Nggak tahunya di situ suaminya dalam keadaan kesakitan. Dijemput sama istrinya. Kenapa wahai suamiku? Kata suaminya, saya mengejar-ngejar engkau karena saya takut kehilangan kamu. Itulah hati. Apa kata istri? Wahai suamiku, tidak usah khawatir. Sekarang juga saya dan engkau kita sama-sama baik. Kita akan apa lagi? Karena setiap hari kita ini nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya, nggak ada bumbu-bumbu nggak. Kelihatannya Allah nggak peduli sama kita. Allah nggak peduli dengan cinta kita. Kenapa? Karena tidak ada ujiannya. Tapi sekarang kelihatannya Allah memperhatikan kita. Ayo kita kembalilah. Oh jangan biasa. Zaman saya itu sekarang lah. Gara-gara kau ini lama aku kena gendut gitu. Jalan-jalan dengan teman-teman. Tapi orang zaman dulu. Assalamualaikum. Itu sakinah mawaddah warahmah itu artinya dalam keadaannya selalu tenang, enak itu. Kalau ada masalah jalan keluarnya enak. Si istri, si suami itu dalam keadaan dengan si suaminya itu saling cinta. Walaupun nanti ada orang tukaran itu nggak apa-apa. Tukaran itu tambah cinta, nambahin cinta. Nah, aku pikir Rasulullah SAW sama Siti Aisyah itu bilang itu. Aisyah, ya betul. Nah, aku pikir Siti Aisyah dan baginda Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ada sengketa. Ada. Siti Aisyah dan Rasulullah SAW itu pernah kelahi. Oh, gara-gara kau Nabi Rasul katanya. Rasulullah mengatakan bukan Aisyah. Baca marah-marah. Sayyidina Abu Bakar.
Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, ayo sekarang kamu jadi hakim, penengah. Ini katanya Aisyah begini, kata saya begini. Coba kamu yang menghukumi jadi hakim, kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata saya Abu Bakar, ya sudah, ayo bismillah, saya jadi hakimnya. Ayo bagaimana? Ayo Aisyah ngomong, kata Rasul. Kata saya Abu Bakar, ayo bismillah, ngomong apa? Gini wahai ayahku. Sayyidina Abu Bakar bapak istri Aisyah. Gini ayahku, itu Rasulullah kurang ajar. Tangannya Sayyidina Abu Bakar langsung ngampun Aisyah. Begitu ngomong, Rasulullah kurang ajar. Cap, rot, kampung Aisyah. Lu ini. Ya wih sama Sayyidina Abu Bakar. Kau kurang ajar ngomong Rasulullah kurang ajar. Sayyidina Rasulullah SAW senyum itu. Kau capok. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kamu itu jangan jadi hakim, bukan jadi algojonya. Ya apa kamu itu? Maaf ya Rasulullah, saya nggak tahu itu saya mundur ke hakim. Begitu yang Abu Bakar mundur, saya ngomong ke Rasulullah, saya kapok. Ada saya. Nah itulah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Mohon bertanya, mengapa Allah menetapkan takdir yang menyedihkan bagi seorang? Jari sopo. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau sampai hidup kita menyedihkan karena kita yang salah. Sing salah kita. Ngomong istighfar enggak gelem. Ngomong jaluk enggak gelem. Ngomong sembahyang enggak gelem. Begitu dia ujian, kok ini hidup sekali hidup. Kok lu karena salah kita, terus terang saja. Kan saya tadi katakan, kerikil-kerikil tajam itu adalah dosa kita. Kalau kita nggak berdosa, mulus dalam ini. Lalu kemudian kalau memang seperti itu, ada yang namanya sabar. As-sabru dan inama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Pahala sabar itu surga. Pahala sabar itu adalah apa namanya? Tidak terhingga. Ini saya ngomong sama Allah. Tapi kita kembali lagi. Kalau ada kerikil-kerikil saja, ada penghalang di dalam kita, itu jangan kemudian kita menuduh Allah. Kita ini sudah diberi nikmat luar biasa, cuma di longkon ibadah, tapi nggak gelem. Longkon baik, tapi nggak gelem. Dikasih bonus-bonus bayang buhau, dikasih lancar, nggak gelem. Malah belajar kan dulu, pencari pengelapis. Itu kan kalau ini enak, nggak larang, nggak bagus, itu kalau surat Al-Fatihah, bocor, nggak gelem. Malah jampi-jampi. Kan repot. Terus begitu jatuh kepada permasalahan, ngomongnya apa? Ya aku dibenci oleh Allah. Ini gara itu makanya manusia ini kerjaannya adalah play victim. Tapi play victim. Sing salah tapi merasa jadi korban. Itu manusia ini. Gue salah tapi merasa jadi korban. Nah itu salah. Banyak istighfar, salawat kepada baginda Nabi Muhammad, baca Al-Quran. Ramadan, baca Al-Quran sing akeh, tuntas masalah. Salawat, zikir, istighfar. Mumpung maghfirah itu dobrak. Mesem itu. Nanti orang. Aduh, duduk bojone wong, mau ngapain? Kok mesem ya ada koro. Orang itu yang biasanya sama tetangga sehat, saya waras, senyum, malaikat sakit, diampuni mana, kenapa? Obrolan besar-besaran, maksudnya berdolok itu maret-maret, maksudnya berdolok plaza-plaza obrol berkejar, itu obrolnya maghfirahnya Allah. Assalamualaikum, mohon izin bertanya apa yang terjadi setelah kematian. Bisa pondok kuburan, diparani malaikat, karena kita dia tahu. Kan? Lu nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Hafal, man rabbuka? Ayo jawabnya apa? Saya apa aku? Begitu mlebu kuburan, man rabbuka? Sita kok serem, lari kabeh, itu sopo?
paham, hilang jawaban ini. Kecuali Allahu bil qauli, tapi kecuali dapat ketetapan dari Allah SWT, dapat teguh dari Allah SWT, harus jawab. Loh, kita ini bukan Imam Sibawi. Imam Sibawi itu ahli nahwu. Begitu meninggal ditakut oleh malaikat, riwayat man rabbuka, dijawab oleh Imam Sibawi, man itu isim apa huruf. Malaikat minta lagi itu nggak tahu belajar nahwu ya. Kita kan mau kok balik lah, terus bos tinggal. Nah, tapi kita ini beda. Setelah ada kematian itu banyak perjalanan. Pertanyaan karena itu, kalau orangnya ini yang beriman dan taat, itu yang namanya Bashir Mubashir, ngasih kabar gembira. Informasi ini, setelah ini nanti kalau kiamat kamu akan dihisab. Seperti kamu taat, beriman, masuk Allah, hisabnya nanti mudah. Atau kadang-kadang malah bahkan masuk surga bila dia hisab. Nanti tempat itu di sini disebut dong. Itu saya jalan ke kuburan di surga. Kapan kiamat itu cepet kok kiamat? Taat. Yang nggak taat kita kalau itu ganggu rokok ini. Allah sampai kiamat. Oh sampai kiamat. Ini kan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan masuk surga semuanya di Indonesia. Yang cepat atau lambat? Cepat mati. Bagaimana puasa mabuk dalam kendaraan? Itu tetap puasanya. Mabuknya muntah, asal ada pelek keluar, kan nggak istiqoah itu apa? Bolok atau dipaksa untuk muntah. Tapi kalau muntah seperti itu, selama tidak ada yang dirasakan masuk kembali, maka nggak batal. Tapi kalau Rasul itu kalau masuk kembali batal. Itu man. Selilik. Lu kelak batal. Nekat sahur-sahur makanya daging-dagingan. Selilik tidak kena kayak itu. Ayo tak lek itu. Batal. Di bulan puasa pada malam hari dalam keadaan junub ketika terbangun waktu sudah mendekati imsak yang dilakukan mandi wajib atau sahur malam junub jadi 10 menit lagi imsak ada bakanan adus wah kali sok mandek matahari sakti ya mau mangan sih apa adus sih. Kalau sudah itu makan, bismillahirrahmanirrahim, makan, selesai makan, lo itu saat lo ada, nggak masalah. Berbojekin aku puasanya bagaimana? Sah. Urusan junub itu nggak menggunakan poso ya. Kecuali kalau perlakuannya itu setelah terbitnya fajar, ada subuh, melakukan perbuatan yang menyebabkan junub selain mimpi. Maka bagaimana? Batal. Batal. Walaupun hadusnya yang tengah laut, tetap batal. Sahur dulu didahulukan. Kalau puasa itu setiap hari tidak ada. Kenapa kalau puasa itu setiap hari tidak ada? Misalnya, kenapa kalau puasa itu setiap hari tidak ada misalnya? Mudah-mudahan muridmu sing kakak ini kencang terus. Gak ono komai, gak ono opole. Misalnya bolong puasa itu melanggar apa tidak? Ini dibolongi, melanggar. Contohnya, melaku, contoh ini, dalam pangan. Dibolongi berarti dibolongi. Melanggar, tusuk. Dalam satu riwayat dikatakan orang yang batal secara sengaja puasanya di bulan Ramadan tidak bisa memenuhi pahalanya walaupun dia puasa setahun itu. Makanya itu kalau puasa ya seperti mokel-mokel. Ada beberapa lanjut tidak ditampil bukan alhamdulillah. Dilanjut apa? Sebab sudah mau lewat waktu. Kita bisa singkat ya.
Termasuk hati-hati yang awam, orang awam bilang, nah poso beduk. Poso beduk itu syariat sopo. Ayo, ada kok, wong nabi nggak ada. Sudah terlatih, tetap ibadah kasidah itu namanya. Haram buruk. Terus aja bagaimana nggak usah kata ngomong itu. Poso beduk nggak usah. Tahan, terus sampai kapan kalau nggak sanggup makan. Itu lebih bagus. Itu bujiana. Itu anak aku poso, teman poso, teman kira-kira. Teman poso, teman yo mak, aku poso yo mak yo, kamu mak go. Poso apa? Poso beduk, tempat di poso beduk. Nabi sih kayak tarik hati. Jadi itu dosa. Itu dosa. Kemudian kalau kita puasa di perjalanan jauh, apakah boleh batalkan? Boleh. Kaisa minal bir manusia, mansoma atau manusia bisa pak. Bukan ada sifat bakti. Allah masih perhatian sama kita. Kalau nggak sanggup, apa mau? Perjalanan itu bid'ah atau minal azab. Perjalanan musafir itu adalah potongan daripada sisaan, artinya tersiksa. Boleh orang kubur, syaratnya itu farsakhen. Artinya lebih dari 84 kilo. Nek kon teko simo nang rene mokel kebadut. Harus jauh. Kemudian selanjutnya dahulu mana ilmu dengan akhlak ilmu. Orang yang tidak berilmu tidak akan mungkin punya akhlak. Akhlak sekali. Pedas itu akhlak apa? Monyet berakhlak apa enggak? Ono monyet itu sehingga jadi bapak itu. Oh sakti kemudian keras sakti. Akhlak ilmu dulu karena dengan ilmu kita paham akhlak. Bedanya orang nggak berakhlak itu nggak berilmu karena dia tidak mengamalkan ilmunya makanya tidak berakhlak. Lebih mulia mana orang tua sama guru? Di pertanyaan betul. Dikatakan oleh para ulama, bahkan ada yang mengatakan itu riwayat hadis dalam kitab-kitab disebutkan lebih mulia mana guru dengan orang tua? Lebih mulia guru. Kenapa? Karena orang tua itu menjaga badan kehidupan di dunia, sedangkan guru menjaga kehidupan di akhirat. Kecuali ada orang tua yang plus guru, guru mulia. Bapaknya ngajarin saya ngomong, jangan angger bikin imangan kok, pakai guru supaya pola. Pakai mangan, jangan pakai mangan. Ini bapaknya yang guru ya kuliah guru. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya nomor 5 pertanyaan, tapi tunggu, sampu, 3-in-1. Minta penjelasannya urutan orang yang wajib dimuliakan. Orang lebih tua, guru kita, orang yang lebih dahulu masuk Islamnya atau lebih dahulu Islam, kemudian orang yang soleh, orang yang berilmu, pakai. Ini takut yakin nggak dicatat? Takut ini kan nggak dicatat, susah. No. Banyak itu, sangat banyak. Mohon doanya untuk istri saya yang lagi hamil tua, bagaimana solusinya untuk bayar kodok sholat yang sudah lupa. Digodoi sampai merasa yakin ini sholatku mungkin paling aku ya. Saya yakin aku sembahyang ini ketinggalan kurang lebih 1 tahun. Jadi kodok 1 tahun. Cara bacanya bagaimana? Ibadah yang sunnah-sunnah itu diganti dengan kodok sholat. Dia zuhur misalnya aku jarang dia zuhur. Dia jadinya usul di waktu zuhur rakaat 4 rakaat qada'an lillahi ta'ala. Saya pernah lihat satu orang dulunya nakal sembahyang tarawih nih kejer. Tapi niatnya bukan usul di rakaat yang tarawih dulu. Niatnya apa? Usul di rakaat qada'an lillahi ta'ala. Pintar. Itu makanya berarti pintar itu. Dodoe enak, gak kerasa. Seperti itu. Di tahun kemarin
Di tahun kemarin masih ada hutang puasa dan tahun ini saya lagi hamil. Jadi pertanyaan lagi kok hamil ngomong. Pertanyaan lagi, tapi saya hamil. Dan kandungannya lemah. Bagaimana cara bayar puasa sedangkan saya lagi hamil? Supaya hamil itu tidak kehamilannya kuat, itu membaca setelah selesai sholat terus sambil baca ya hasib 7 kali. Ya hasib. Insya Allah kehamilannya kuat. Dibacanya sampai umur kandungan 8. Kalau sudah pertengahan 8 sudah selesai. Coba nih. Kenapa? Takutnya keluarnya susah. Yang kedua, nggak masalah, tapi harus dicatat. Aku nggak puasa bilang, catat aja untuk sampai ujung-ujungnya nah ya begini loh, itu sudah usah nih. Ingat. Dicatat, nanti setiap lewat tahunnya dia belum bersanggup, maka bayarnya 1 kafarah. Tahun kedepannya lagi, 10 tahun nggak sanggup, bayar kafarah. Tahun lainnya hamil terus, jadi bertahun hamil. Yang ini bagaimana? Coba bayar keras terus tek, ini gara-gara bayar. Allah Taala alam, bisawab wa ahli muslim.